Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, "Di manakah Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di ufuk timur, dan kami datang untuk menyembah Dia." Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena beginilah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau, Bethlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergilah dan selidikilah dengan seksama hal ikhwal anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, berangkatlah para Majus itu. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu mereka sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kemudian, karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya lewat jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari Raya Penampakan Tuhan Epifani, di mana kita merayakan martabat ilahi yang ditampakkan kepada kita manusia. Baru saat ini patung-patung di Gua Natal atau kandang Natal itu lengkap. Kemarin patung 3 raja dari timur belum ditempatkan. Saat ini, saat Hari Raya Penampakan Tuhan, patung-patung itu ditempatkan menandai 3 orang Majus datang menyembah bayi Yesus. Di dalam peristiwa ini, kita mendapatkan pewartaan Allah menampakkan kemuliaannya kepada manusia. Dan manusia diwakili oleh 3 raja, orang Majus dari timur,
orang bijak datang menanggapi, menyembah bayi Yesus. Mungkin sudah ada yang mengenal 3 orang Majus itu, raja-raja itu. Yang pertama siapa? Melkior. Dia rambutnya putih berjenggot, dia membawa emas. Emas ini lambang keilahian, di mana bayi Yesus akan menjadi Raja Agung. Dan yang kedua siapa? Kasper. Dia orang muda, tidak berjenggot, dia membawa kemenyan, menjadi lambang kurban. Bayi Yesus ini kelak akan menjadi Imam Agung. Lalu yang terakhir siapa? Baltasar. Dia orang yang hitam, jenggotnya lebat, dia membawa mur, lambang derita salib. Di mana bayi Yesus kelak akan mati untuk menebus dosa-dosa manusia di salib. Melalui hal ini, hari raya penampakan Tuhan ini, kita diperlihatkan akan Tuhan Allah yang hadir. Yang hadir untuk kita manusia, dunia yang berdosa ini. Maka kita bisa memaknai apapun profesi, pekerjaan, status sosial kita, Tuhan hadir dalam hidup kita. Siapapun kita, orang yang punya jabatan, orang yang punya kuasa, orang yang sedang-sedang saja, orang yang biasa, siapapun kita, Tuhan hadir dalam diri kita. Maka dengan merayakan hari raya penampakan Tuhan ini, kita diundang oleh gereja, oleh Tuhan untuk menemukan, melihat Tuhan yang hadir dalam setiap pribadi, dalam keluarga kita. Hadir Tuhan melalui bapak kita, suami kita, melalui ibu, istri, melalui anak, bapak, ibu kita. Tuhan hadir. Nah, semoga kita dimampukan menemukan, melihat itu. Begitu pula ketika kita keluar rumah, bersosialisasi, bertemu dengan tetangga, saudara, sahabat, di lingkungan pekerjaan, di tempat kita bersekolah, di tempat kita bekerja, Tuhan hadir dalam diri sesama kita. Nah, ini semua mengundang kita. Kalau kita bisa menemukan Tuhan dalam diri keluarga sesama kita, semoga membuat kita semakin mampu mencintai keluarga sesama kita tanpa kecuali. Sehingga hidup kita sungguh berdamai, ramah, sejuk, berpikiran baik untuk siapapun yang kita temui. Sehingga hidup kita sungguh menjadi pembawa damai. Hidup kita bisa berdamai dengan siapapun tanpa kecuali. Tidak lagi berminat untuk konflik. Tidak lagi berminat untuk padu
untuk berselisih pendapat. Karena di dalam diri, keluarga, dan sesamaku ada Tuhan. Untuk apa aku habis energi, eyel-eyelan, nesunan, membenci, mangkel, sengit. Hanya habis energi, hanya membuat diri kita tidak positif. Berbeda pendapat biasa. Keliru, salah biasa. Nah, semoga kita dimampukan untuk mengalami itu, sehingga hidup kita akan lebih sejuk, lebih damai, bahkan akan mengalami sukacita dimanapun kita berada, bersama siapapun, sehingga hidup kita sungguh-sungguh akan bahagia. Karena setelah hari raya penampakan Tuhan ini, Epifani ini, kita akan masuk masa biasa. Masa di mana kita bertekun bersama keluarga, bersama sesama, lingkungan, pekerjaan kita. Semoga melalui mereka semua kita melihat Tuhan, menemukan Tuhan, sehingga kita lebih mampu mencintai, mengasihi, penuh perhatian, peduli, sehingga hidup kita akan lebih berarti, bahkan lebih bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.